Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Taufianto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dalalah. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dalalah, baik pengertian menurut bahasa maupun istilah, serta macam-macam dari dalalah, baik dalalah lafziyah atau wadiyah maupun dalalah ghairu lafziyah atau dalalah ghairu wadiyah. Langsung saja pengertian dalalah. Pengertian dalalah menurut bahasa. Dalalah berasal dari bahasa Arab dalalatan yang merupakan bentuk masdar dari dolla yadullu yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Dan pengertian dalalah menurut istilah penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Kemudian dalalah lafziyah atau wadiyah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Di sini ada 4. Yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufasyar, dan yang terakhir muhkam. Yang pertama dalalah zahir. Lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung, yang dengan lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafal yang sudah jelas dan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain, namun masih mungkin untuk ditakwilkan. Contohnya, wa ala haulallahi bai'a wa haramullahu riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, walaupun asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasaknya. Yang kedua, dalalah nas, suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinasah, dihapus atau dibatalkan. Contohnya, wa akhallallahu bai'a wa haramu riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda atau tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga, dalalah mufasyar, lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya, azabiyatu wazabi fajlidu kulla wahidim minhuma mi'atan jaldat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Kata tidak mungkin diartikan jumlah lain. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Dalalah lafziyah atau wadiyah yang terakhir. Yang keempat, dalalah muhkam. Suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mungkin mempunyai kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis ataupun dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal. Contohnya, fa'lamu innahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Misal lain, keharaman untuk menikahi istri-istri Rasulullah. Contoh yang lain dari dalalah lafziyah atau wadihah dapat dilihat di slide. Dari dalalah zahir mengenai halalnya nikah, dari dalalah nas tentang bolehnya poligami, dari dalalah mufassar mengenai 80 kali dera, dan dari dalalah muhkam larangan syirik dan kewajiban berbuat baik pada orang tua. Yang selanjutnya, dalalah ghairu wadihah atau dalalah yang tidak jelas. Yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Yang pertama khafi, lafal yang dari segi penunjukan maknanya ada kejelasan, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna-makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya, wasyariku, wasyarikotu, fa'du'u aydiyahum. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Kemudian yang kedua, dalalah muskil. Lafal yang dari segi penunjukannya kepada maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya, wa al-mutallaqatu yatarabbatna bi anfusihim salasata khuru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali khuru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Di sini terdapat perbedaan pendapat dari ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Hanafiyah, khuru diartikan masa haid, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, khuru diartikan dengan masa suci. Kemudian yang ketiga, dalalah mujmal. Suatu lafal yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, wa aqimus sholat wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian yang terakhir, dalalah mutasyabih. Suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya pada surat Al-Baqarah alif lam mim, pada surat Yasin Yasin, pada surat Al-A'raf alif lam shad. Demikian
Sedikit penjelasan mengenai dalalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.